Ronaldo. Bukan. Kan yang selebrasi begitu bukan cuma Cristiano Ronaldo. Oh. Ada tapi bahaya. Siapa? Ada Siapa? ada banyak pemain yang menirukan hal yang sama. Garnacho pernah. Garnacho ya kan? pernah, karena dia juga mengidolakan Cristiano Betul. Ronaldo. Ronaldo Wati pernah. Ronaldo Wati siapa? Ronaldo Wati ada Ronaldo tapi cewek. Oh iya. Ya gampang aja. Ya gampang. Berita selanjutnya yang lagi up to date hari ini adalah Mas kayaknya Mas ya. Terlalu zoom itu kayaknya ya. Adalah persidangan dari Mario, Mas Amen ngalangin ini. Adalah persidangan dari Mario Dandi, pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Nah, ini tadi siang sampai katanya baru selesai malam ini ya. Persidangan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Nah, ini ada liputannya ya, ada VT liputan Mario Dandi tadi siang. Tadi siang. Yang sedang menjalani persidangan. Silakan. Mario Dandi dan Shane Lucas jalani sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan berat pada David Ozora. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora sebagai salah satu dari 5 saksi yang dihadirkan, berikan keterangan pertama. Pada kesaksiannya, Jonathan sampaikan perkembangan kondisi David terkini. Selain berat badan menurun, David hanya bisa berjalan selama 8 menit saja. David sekarang ini yang kelihatan mata itu sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya masih 8 menit. Jadi setelah 8 menit dia akan tiba-tiba jatuh karena saturasinya tiba-tiba berubah. Beberapa kali jatuh dan pernah jatuh paling parah kemarin tanggal 8 Mei. Dalam kesempatan ini, pihak saksi berikan sejumlah bukti ke jaksa penuntut umum berupa berkas foto kondisi David Ozora. Tim kuasa hukum David Ozora sayangkan, dalam jalannya sidang, kuasa hukum Mario Dandi mempertanyakan ketidakhadiran David Ozora. Kuasa hukum MDS adalah kenapa anak korban tidak dihadirkan. Ya, seolah-olah mereka berharap sekali anak korban dihadirkan di sini. Padahal kita sampaikan David belum mengingat secara utuh. Bahkan kalau ditanya sama David ada cerita unik. David itu mulai mengingat kejadian penganiayaan dan dia ceritakan ke kami. Ini saya belum pernah cerita dimanapun ya. Ini yang kita khawatirkan tulangnya juga ikut mengecil. Tim kuasa hukum tambahkan kesadaran yang dimiliki David masih belum utuh. Buktinya, pernyataan David Ozora tak sesuai dengan apa yang terlihat melalui CCTV. Sementara usai berikan keterangan dalam sidang, Jonathan yakin penganiayaan terhadap sang anak terencana. Sah dan meyakinkan bahwa terjadi perencanaan, penganiayaan dan pemberatan. Ada bagi-bagi role, peran nanti ketika sampai di sana lu harus ngapain, lu yang nyuting. Gua apain ya enaknya, digebukin aja, dipukulin. Jonathan tetap bersikeras melanjutkan persidangan hingga akhir dan mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Anan Surya, Adnan Adi melaporkan untuk NET. Wah, itu tadi jalannya persidangan kesaksian dari ayah dari David Ozora ya. Betul. Kok nggak kelar-kelar ya sidangnya ya? Emang kan Panjang ya? butuh waktu. Kasus di Indonesia kan nggak cuma Mario Dandi toh. Ada yang lain, ada. Apa tuh contohnya? Kan ada persidangan kemarin. Iya, apa contohnya? Kamu ngumpan terus ya. Ih, enggak, Kamu aku mau masukkan aku tahu. dalam jurang terus ya. Enggak, aku jorokin doang. Kamu cuma jawel-jawel ngomong sedikit langsung ayo. Gitu kan. Diam-diam cantik doang lidahnya bahaya juga orang ini ya. Ini tadi itu emang karena persidangan kan baru tadi siang sampai baru selesai malam tadi tentang perkembangan kasus dari Mario Dandi yang tadi Sebentar, itu. ini gatal ini dilepas dulu ya. Loh. Waduh. Itu kenapa? Kenapa? Waduh, kan cuma editan. Oh, ini tuh editan, editan. ini tuh nggak nyata. Frans, Hah? aku juga tahu kalau editan, tapi kalau editan warnanya putih. Oh. Oke, kalau tadi kita melihat jalannya persidangan tadi siang, sekarang kita akan melihat video permintaan maaf dari Mario Dandi. Untuk terdakwa Mario,
atas keterangan saksi tadi, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia. Yang tidak benar yang mana? Buka aja, apa itu namanya? Yang tidak benar. Keterangan saksi soal kehidupan saya di penjara mewah yang mulia. Sama yang gitar di polsek yang mulia. Oh tidak, gitar jadi tidak ada apa gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah untuk gitar tersebut. Saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Oke. Tadi kamu ngatain apa? Apa? Mario. Mario, bagus. Maksudnya bagus tuh ya. Bagus berani meminta Permintaan Iya, maaf ya. niatnya dia untuk meminta maaf Tulus kepada. ya? Iya. Iya. Ini kan kayaknya kali pertama Mario Dandi meminta maaf secara langsung di Biasanya hadapan. minta apa? Biasanya kan minta pulsa. Mama minta Itu pulsa. mama minta pulsa. Tapi permintaan maaf, tapi tetap apa yang sudah dilakukan harus tetap dipertanggungjawabkan tentunya. Betul, tapi permintaan maaf Mario Dandi kali ini agak beda karena mukanya lebih ramah ya. Emang biasanya? Nah biasanya kan Kayaknya agak banyak pikiran sepertinya Berli. Iya kan dia lagi di sidang jadi mulut Iya, kali. iya. Berli kamu cuma nanya tok tapi bahaya terus. Tapi Mario ganteng ya. Lumayan ya. Ya ganteng, tapi kamu mau selebrasi sama dia. Selebrasi itu apa sih? Selebrasi merayakan. Merayakan. Maksudnya tiap anniversary kita makan-makan malam gitu loh. Oh iya kan kalau anniversary harus makan-makan. Iya, tapi sambil main game tendangan bebas. Berli, Franz, kita juga sudah terhubung dengan kuasa hukum David Ozora melalui video call. Mbak Melisa Anggraini. Halo Mbak Melisa. Hai Mbak Melisa. Halo. Annyeong. Selamat malam Mas semuanya. Mbak Melisa, ini Iya. teman-teman saya ini pengen nanya sesuatu. kenapa dia oper ke kita? Ya. Tulisannya jelas-jelas Yusril yang nanya. Saya terus dari tadi. Di segmen ini saya yang masuk jurang. Ini gitar jangan disentuh, katanya tidak boleh disentuh gitar. Iya, Kenapa? gitarnya nggak ada Nggak ada yang megang, nggak ada yang pernah nyentuh, nyentuh. nggak ada yang Silakan Frans ditanyakan ke Mbak Melisa. Ya, Mbak Melisa, bagaimana pendapat Mbak Bang Mel. Melisa tentang proses sidang siang tadi? Dan baru selesai malam ini ya. Iya, Berarti baru hari saja ini udah selesai. selesai ya. Ini Mbak Melisa masih di sidang ya? Masih di sidang. Masih di sidang Mbak Melisa. Masih di gedung. Iya, hari Masih ini di tuh ruang sidang maksudnya. Ini Mbak Melisa mau ngomong. iya, panjang banget memang rangkaian persidangan hari ini. Dimulai dari jam 10 pagi tadi dan baru selesai, baru aja. Saya juga masih ada di sebelah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, persidangan hari ini itu menghadirkan saksi dari ayahnya David Ozora. Dan ada 3 lagi itu adalah saksi yang mengegap ya, yang menemukan pada saat anak saksi tengah dianiaya oleh para pelaku. Nah, ini dimintakan keterangan, diperiksa di persidangan oleh majelis hakim, oleh jaksa penuntut umum, juga oleh kuasa hukum. Nah, tadi ayahnya David sampaikan terkait bagaimana kondisinya David saat ini, Ya. bagaimana kondisi dari awal David setelah dianiaya, berapa lama proses pengobatan dan upaya dan perjuangan keluarga juga David untuk David sampai di titik hari ini gitu. Tadi disampaikan juga David ini belum bisa sembuh terkait dengan kognisinya, sampai sekarang masih manggil bapaknya Mas. Oh, bapaknya masih di karena ini ya katanya yang saya baca juga ingatannya itu sedikit Mengalami masih amnesia ya, iya, ya? mengalami beberapa ingatan yang kasihan. agak terganggu. Iya benar, sempat amnesia. Jadi kemarin saya bilang ke David, Fit, coba dong panggil bapak gitu. Terus dia bilang Bapak Jo, tapi dia sambil geli banget karena memang belum kembali ingatan itu secara penuh. Rasanya juga dia juga belum bisa kembali. Jadi dia memang lebih nyaman panggil Mas Jo, kayak orang-orang di sekeliling bapaknya manggil gitu. Oh. Apa benar Mbak Melisa kalau pihak kuasa hukum dari Mario Dandi yang mengharapkan kalau David Ozora itu hadir di persidangan? Ya mungkin mereka ini lupa ya bahwa yang dilakukan oleh kliennya yaitu terdakwa Mario Dandi itu sudah sungguh-sungguh luar biasa keji dan biadabnya dan sangat fatal karena yang ditendang adalah bagian kepala Ya. sehingga sampai detik ini
kondisi kognitifnya anak korban belum bisa pulih. Makanya dokter sampaikan secara tertulis David belum bisa dihadirkan pasca amnesia. Kalau dihadirkan akan menimbulkan trauma dan akan mengganggu proses pengobatan. Jadi nggak masuk akal juga kalau mereka yang justru berharap dan mendorong anak korban dihadirkan. Anak korban hidup aja sampai hari ini itu sudah luar biasa, adalah mukjizat ya, dokter juga sampaikan begitu. Betul. Apa keluarga Mario Dandi sempat berkomunikasi lagi dengan pihak David? Nggak pernah sih, dulu awal-awal banget waktu David pertama dibawa ke rumah sakit yang di Medika Permata Hijau ya, kan ada 2 rumah sakitnya. Nah itu sempat ada beberapa keluarga yang menemui keluarga anak korban, tetapi gesturnya itu mau damai gitu, bukan mau bertanggung jawab atas perbuatannya, baik secara pidana ataupun mengembalikan kondisi korban, tetapi mau damai, mau tutup buku ya, tentu aja keluarga nggak mau dong. Oke, nah Mbak Melisa, kalau kita boleh tahu nih kondisi David saat ini tuh gimana? Perawatan apa aja yang masih dijalankan? Setiap minggu David memang masih terus melakukan yang namanya kontrol. Saat ini masih di cover oleh perawat 24 jam. Pengawalan dari rumah sakit juga masih berjalan, masih ada terapi terkait fisioterapi. Nah, terakhir kontrol di dokter katakan David ini masih ada luka di otak bagian kiri, masih ada robek di sana, sehingga ini akan berdampak terhadap perilaku, terhadap keseimbangan, terhadap daya olah, daya tangkap, dan kualitas hidupnya menurun. Nah, terkait dengan kondisi David yang keseimbangannya ini belum pulih karena otak kirinya tadi, itu kenapa David beberapa kali masih cedera. Tanggal 8 Mei yang lalu, karena dia masih terus belajar berjalan dengan terapisnya, ini David cedera, kakinya retak dan harus dilakukan operasi lagi. Dan ini adalah dampak dari penganiayaan itu. Gitu. Oke. Mbak Melisa, maaf sebelum kita ada pertanyaan dari netizen nih, aku pengen nanya, kesaksian dari papanya David Ozora sendiri boleh diceritakan kembali? Ya, ayah David tadi juga membuka terkait dengan isi HP yang ada di chat-chatan, percakapan HP anaknya David Ozora. Karena sampai kondisi David itu 2 bulan ya, hampir di ICU, itu kan tidak bisa kita meminta keterangan. Bahkan saat ini pun sebenarnya David belum bisa membedakan mana yang terjadi, mana yang masih imajinasinya. Nah, sehingga tadi ayah David sampaikan di chat itu terlihat ada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh si terdakwa MDS ini kepada anak korban sebelum terjadinya penganiayaan. Seperti diancam ditembak, diintimidasi, dilakukan tipu muslihat, sehingga sampai bisa menemui anak korban di lokasi gitu. Nah, sebenarnya dari awal tidak pernah anak korban niat mau bertemu dengan mereka begitu. Tetapi ini adalah sebagai unsur pelengkap atau unsur perencanaannya terpenuhi karena ada cara-cara ya, niat jahat dari si pelaku ini untuk menganiaya David. Dan pada saat akhir persidangan, si MDS tidak ada keberatan terkait adanya pengancaman menembak, sehingga kami sudah melihat memang ada pengancaman itu, dan itu akan menjadi satu kesatuan untuk pemenuhan unsur pasal penganiayaan perencanaan begitu. Ya, ini ada pertanyaan dari warga Malam, dari Fajar Santoso. Tadi sempat Mario Dandi minta maaf waktu sidang. Nah, apa pendapat Anda sebagai kuasa hukum, Mbak Melisa? Mau memaafkan kesalahan Mario kah atau gimana? Ya, kami melihat setelah sesaat dia menyampaikan permohonan maaf, kemudian kuasa hukumnya kembali menebar fitnah terkait adanya pelecehan. Padahal pada saat persidangan pelaku anak yang AG sudah terbukti tidak ada pelecehan, tetapi mereka masih menggiring narasi seolah-olah pelecehan itu adalah motifnya. Kemudian mereka juga memfitnah bahwa si ayahnya MDS ini menjadi tersangka atas korupsi TPPU, itu juga ada keterlibatan dari ayah David. Lah, bagaimana seseorang yang beberapa detik yang lalu minta maaf lalu kemudian memfitnah? Kami tidak melihat ada ketulusan, ini bagian dari drama-drama mereka aja. Oke, Mbak Melisa, aku mau nanya dong, Mario Dandi kan orang kaya ya, banyak nih uangnya, sempet nggak sih dikasih uang untuk damai gitu atau gimana?
Ya, di persidangan tadi mereka sampaikan ada beberapa kali upaya untuk damai. Nah, sehingga kita sudah melihat memang upayanya untuk damai yaitu menutup perkara ini, tidak naik ke persidangan gitu. Jadi kami menolak tentunya bahwa proses hukum harus terus jalan. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Jangan sampai nanti anak-anak yang lain juga tidak terjadi lagi hal serupa seperti David dan tidak ada efek jera. Bahwa mau anak muda, mau orang kaya, mau anak pejabat, nggak boleh melakukan aksi kekerasan biadab seperti ini. Itu adalah bentuk perjuangan keluarga seperti itu. Oke. Nah, ini kita juga tadi sempat siang melemparkan pertanyaan di question box yang ada di Instagram. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari netizen, dari apa itu? Mbak Melisa, Bisa terbacakah di layar? Ya. Bagaimana sikap keluarga David Ozora ketika viral video Mario Dandi Santoso terlihat begitu mudahnya mengeluarkan dan memasukkan tangannya ke dalam kabel tis yang digunakan polisi untuk mengikat Mario Dandi? Ya, ini cukup menggelitik ya di keluarga juga kami kuasa hukum, tetapi kami kemudian bertanya secara langsung seperti apa sih sebenarnya kondisinya. Sehingga kemudian Kapolda sudah menjelaskan suasana pada saat itu seperti apa. Ya, kami berharap jangan sampai ada memang privilege tertentu terhadap MDS ini, meskipun memang kami melihat dari awal-awal perkara ini dilaporkan di Polsek Pesanggerahan sudah banyak ada indikasi hal-hal yang aneh, yang janggal gitu ya. Sehingga ini yang membuat keluarga mengawal terus. Begitu kabel tis ini muncul ya tentu keluarga langsung ini ada apa lagi? Kok bisa-bisanya gitu. Tetapi ya sudah, kita nggak mau lihat ke belakang, kita maju ke depan. Tadi kami melihat dari majelis hakim ini cukup bijaksana, cukup arif, cukup memahami sepertinya koridornya perbuatan si pelaku ini kepada anak korban seperti apa. Itu yang benar-benar digali oleh majelis hakim, sehingga ini membuat ada harapan dari keluarga keadilan ini benar-benar akan tercapai. Gitu. Iya. Oke. Itu juga menjadi doa kita bersama ya. Semoga keadilan di negeri ini juga semakin ditegakkan ya. Dan kami juga mau nitip salam Mbak ke David, semoga segera pulih, segera diberi kesembuhan, semoga kasusnya juga cepat selesai ya, dan tidak usah berlama-lama ya. Terima kasih Kak Melisa untuk waktunya, lancar-lancar di sana, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Mbak Melisa. Terima kasih. Semangat. Selamat malam. Fighting. Itu dia tadi kita bukan fighting, bukan berantem, itu namanya semangat. Semangat itu. Fighting spirit. Nah, itu tadi kita udah video call dengan kuasa hukum dari David Ozora. Nah, sekarang nih buat warga Malam, share cerita pro kontra seru lucu yang kalian alami, pokoknya buat warga Malam langsung aja WhatsApp di kirim ke WhatsApp kita 181011049 dan juga di Instagram dan TikTok kita di @waktuindonesiamalam_net. Kalian juga bisa kirim ke Twitter kita di WM_NetTV. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak lagi berita update terviral yang akan kita bahas. Jadi tetap di Waktu Indonesia Malam. Melek terus, tahan ya.